Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpahan yang Allah karuniakan, kita bertemu kembali pada hari ini, Selasa, 6 Oktober 2020, 19 Safar 1442 Hijriah. Kembali bersama Ustadz Rajanta. Hari ini kita akan belajar pelajaran keempat, fikih ibadah syahadatain, halaman 15 sampai 18. Baik, anak-anakku sekalian yang Allah sayangi dan Allah muliakan, hari ini kita akan belajar rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. Hayo, masih ingat kan apa saja rukun Islam? Di antaranya ada 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyatiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Baik. Namun, sebelum kita belajar lebih jauh tentang syahadatain, maka Ustadz ingin memastikan kepada anak-anak sekalian untuk dalam kondisi yang baik, sudah sarapan, sudah membaca zikir pagi al-ma'surat, sudah murojaah hadis, dan sudah setoran hafalan ataupun akan menyetorkannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus belajar tentang syahadatain. Ustadz, apa sih itu syahadatain? Dan kenapa sih kita harus belajar syahadatain? Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Sebagaimana kita telah pelajarin dari bab sebelumnya, bahwa rukun Islam adalah pokok dari ajaran Islam. Dan rukun yang pertama yang wajib dilakukan oleh seluruh pemeluk ajaran Islam ataupun yang memutuskan untuk masuk ke agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba dengarkan dengan baik bunyi dari syahadatain berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2 kalimat syahadat terdiri dari syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari 2 bunyi kalimat syahadat ini, artinya kita bersaksi, kita berikrar, atau bahasa lainnya kita bersumpah bahwa
tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita yakini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini dan berikrar pada dalam diri kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat merupakan syarat bagi orang-orang yang ingin memeluk agama Islam dan bukti bahwa orang itu telah beriman. Mengapa? Karena syahadatain adalah pintu gerbang dari seluruh pokok ajaran Islam. Dan dari dakwah seluruh nabi dan rasul, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, pokok ajaran tauhid yang disampaikan adalah asyhadu an la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah dan menyadarkan kepada seluruh makhluk dan seluruh manusia bahwa hanya Allah lah Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diimani, serta dilaksanakan seluruh perintahnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari yang Ustadz sampaikan, kita akan memasuki beberapa kesimpulan. Yang pertama, syahadat artinya bersaksi dan mengakui. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada kafir Quraisy, salah satu di antara kafir Quraisy yang menolak dakwah Rasulullah yaitu Abu Jahal. Saat itu, Abu Jahal diam dan mendengarkan dakwah Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Jahal termasuk dari golongan kafir Quraisy yang cerdas, namun dia bengis dan dia menolak ajaran Rasulullah. Mengapa dia menolak, Ustadz? Karena syahadat itu artinya bersaksi dan mengakui. Karena keegoisannya dan ia merasa lebih baik, dia tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah karena ia merasa dia lebih baik dari Nabi Muhammad, dan dia tidak mengakui dan enggan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadatain artinya dua kalimat syahadat yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang ketiga, syahadatain yang terdiri dari syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, orang yang hendak masuk Islam wajib mengucapkan syahadatain. Mengapa, Ustadz? Karena ketika seseorang ingin masuk ke dalam Islam, ia harus mengimani serta bersaksi serta bentuk ikrarnya bahwa hanya Allah lah satu-satunya, the one and only, sang pencipta yang wajib disembah. Tiada lagi Tuhan selainnya.
Yang kedua, dia juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena banyak orang-orang juga yang mau bersyahadat tauhid tapi tidak mau bersyahadat Rasul. Karena mereka menganggap bahwa Rasul itu manusia, pasti ada salahnya. Ini adalah pemikiran yang keliru, karena Rasul itu dijaga dari kesalahan dan kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menuliskan 4 poin di dalam buku tulis fikih ibadah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Perhatikan pelajaran 4 halaman 17 buku fikih ibadah. Evaluasi, isilah pertanyaan berikut pada kotak di bawahnya. Anak-anakku sekalian, bisa melihat di halaman 17 ada teka-teki silang, mendatar, dan menurun di sebelah gambar bunga berdaun biru. Ada 4 soal. Yang pertama, mendatar 1, mendatar 2, menurun 3, dan menurun 4. Ustadz kasih contoh. Mendatar 1, bersaksi dan mengakui. Maksud dari pertanyaan ini adalah apa yang dimaksud dengan bersaksi dengan mengakui. Bersaksi dan mengakui adalah arti dari syahadat. Maka di teka-teki silang untuk 1 mendatar, tuliskan huruf S, Y, A, H, A, D, A, T, syahadat. Begitulah cara mengerjakannya. Maka, baca setiap soal mendatar dan menurun dengan seksama, dan kemudian isilah jawaban yang tepat dan masukkan ke dalam TTS yang ada di buku pelajaran 4 halaman 17 dengan menggunakan pensil. Namun, dengan catatan telah menyelesaikan menulis poin 1 dan 4 di buku tulis fikih ibadah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi akhir dalam pembelajaran hari ini. Setelah mengisi dan mengerjakan evaluasi, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Dan sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu homework atau tugas rumah. Silakan buka di halaman 18, bagian 2 dan bagian 3. Untuk bagian 2, berilah tanda silang X pada jawaban yang benar. Nomor 1 dan nomor 5. Maka berilah tanda X atau tanda silang dengan menggunakan pensil. Yang ketiga, bagian 3, sambungkan titik-titik di bawah hingga membentuk lafaz syahadatain. Maka silahkan anak didik sekalian untuk menebalkan huruf hijaiyah dan kalimat syahadatain yang ada di halaman 18 dengan menggunakan pensil. Tugas ini
berlaku selama 1 minggu ke depan. Jadi, tidak mesti harus dikumpulkan hari ini, namun di pekan depan harus sudah selesai. Dan tugas yang terpenting adalah evaluasi yang harus dikirimkan hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silahkan hubungi Ustadz jika ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.